Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang tidak baik. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Hanya karena kemurahan Allah semata kita masih diberi nikmat Islam, iman, bisa berkumpul di masjid, mengkaji ilmu, dan Allah memberikan pahala ampunan yang tiada bertepi. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, hidup ini hanya ada 4 kejadian, hanya 4 saja, tidak lebih dari ini. Satu, dua kejadian menyikapi perbuatan Allah, 2 kejadian menyikapi perbuatan kita. Yang pertama, kita pasti dapat karunia dari Allah. Sudah pasti. Setiap saat kita ada dalam karunia Allah. Setiap saat. Tidak ada sekejap pun kecuali kita dapat karunia dari Allah. Jantung berdetak, darah mengalir, pikiran normal. Masya Allah. Setiap saat. Tapi semua karunia ini belum jadi kebaikan bagi kita kecuali kalau kita punya kunci syukur. Tanpa syukur, semua nikmat ini tidak menjadi kebaikan. Allah memberikan nikmat, Allah jadikan nikmat itu kebaikan, dan Allah datangkan tambah nikmat kalau jadi ahli syukur. Siapapun yang tidak pernah belajar ilmu syukur, tidak belajar ilmu syukur dan tidak pernah riadoh berusaha keras menjadi ahli syukur, berarti dia tidak akan pernah mendapat kebaikan dari nikmat apapun yang Allah berikan. Jadi kalau ada orang menderita pasti kurang syukur. Karena di dalam kepahitan juga banyak kebaikan. Dalam sakit, dalam difitnah, dalam kegagalan, dalam tertipu, dalam hal-hal yang kita sering anggap musibah, di dalamnya itu banyak kebaikan. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang buruk bagi orang beriman. 2, kita pasti akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan ayat selanjutnya, pasti kita akan diuji dengan sedikit ketakutan, laparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Wabasyiri sabirin. Jadi kita hidup ini adalah ujian. Tapi setiap ujian itu membawa kebaikan yang besar. Kalau punya kunci yang kedua yaitu sabar. Jadi kalau kita tidak pernah belajar ilmu sabar dan tidak pernah punya tekad untuk jadi ahli sabar, kita tidak lulus. Sabar itu ada 3 tempatnya. Dalam taat, kalau tidak pakai sabar tidak bisa. Dalam menjauhi maksiat itu harus pakai sabar. Ujiannya maksiat, sabar baru bisa lolos. Dan dalam menghadapi musibah,
Jadi tidak pernah belajar ilmu sabar, tidak berusaha keras menjadi ahli sabar, berarti kita tidak dapat kebaikan dari ujian ini. 3. Yang ketiga, alhamdulillah kita bukan setan, berarti kita berbuat kebaikan. Tapi kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan membahagiakan dan tidak memuliakan kita kecuali pakai kunci yang ketiga, yaitu ikhlas. Makanya maaf hadirin, tidak cukup kita sibuk berbuat baik, karena ruhnya itu ikhlas. Orang yang tidak pernah belajar ikhlas, ilmu ikhlas, tidak punya tekad jadi orang ikhlas, tidak berlatih, bermujahadah menjadi orang ikhlas, berarti dia tidak punya bahagia. Bahagia itu ada pada keikhlasan. Tidak cukup kita berbuat baik, sedekah, sholat, saum, sama sekali tidak cukup. Ikhlaslah ruhnya. Amal itu jasadnya, ikhlas ruhnya. Maka orang-orang yang tidak pernah belajar ikhlas, sudah tidak ada bahagia, kecewa, sedih, jengkel, sakit hati. Wah, capek saja hidup ini. Karena Allah menyimpan kebahagiaan pada keikhlasan. Makin ikhlas makin bahagia. Kurang ikhlas kurang bahagia. Tidak ikhlas tidak bahagia. Di mana-mana, di rumah tangga tidak ikhlas menderita, bermasyarakat tidak ikhlas sengsara, ngantor kerja tidak ikhlas sengsara, ngurus anak tidak ikhlas sengsara. Jadi suami bekerja mencari nafkah nggak ikhlas sengsara. Kesengsaraan itu buah dari ketidakikhlasan di dalam beramal. Jadi orang yang tidak pernah belajar ilmu ikhlas, tidak pernah bermujahadah, latihan tiap hari berusaha ikhlas. Ini 3 saja ya, 3 hal latihannya. Menurut Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah menyayangi beliau, tidak akan bercampur keikhlasan dengan rasa ingin dipuji, senang disanjung, dan berharap sesuatu yang ada di tangan orang. Tuh latihannya 3 itu dulu. Kalau hari-hari kita masih sangat berusaha orang memuji kita, kemudian sangat berusaha orang mengakui dan menyanjung, memperlakukan kita spesial, dan kita suka sekali dikasih orang, orang punya sesuatu, kita ingin apa yang ada di tangan orang, itu udah susah ikhlas tuh. Ini serius. Kita harus latihan untuk tidak pengen dipuji dalam hal apapun oleh orang. Kita harus latihan untuk tidak ingin diperlakukan spesial oleh orang. Dan kita harus latihan untuk tidak ngarep apa-apa dari apa yang di tangan orang. Baru kita bisa beramal ikhlas. Karena ada yang nyapa sopan supaya ditraktir, ya. Ada yang rajin silaturahim supaya dia punya sepedanya banyak, supaya dikasih sepeda. Ada yang berbuat baik supaya dianggap baik, ada yang berbuat baik supaya orang itu jadi baik ke kita, ada yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek, ada yang berbuat baik supaya orang terjerat oleh kebaikan kita. Itu belum ikhlas. Kenapa kamu berbuat baik? Jawabannya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195 ya. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi selesai itu.
Kenapa kok baik sama pembeli? Karena Allah nyuruh berbuat baik dan Allah suka kepada yang berbuat kebaikan. Dia mau beli, mau tidak beli, itu mah urusan Allah. Kalau ngasih rezeki ke kita pasti beli, kalau nggak ada rezekinya enggak, tapi udah jadi amal. Kenapa di kantornya kok disiplin, rajin, jujur? Karena Allah nyuruh berbuat baik dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selesai. Bukan masalah karir, gaji, pangkat, jabatan. Nggak ada urusan dengan piagam penghargaan, ya itu mah cuman kertas saja, ya. Kenapa jadi anak berbakti ke orang tua? Apa jawabannya? Jawab hadirin, jangan bikin saya jengkel, ha? Kenapa anak berbakti ke orang tua? Karena kasihan? Karena orang tua sudah berbuat baik ke kita? Kita berbuat baik karena Allah menyuruh berbuat baik, karena Allah mencintai. Jadi kita berbuat baik ke orang tua, ada yang karena kasihan, ada yang karena orang tua udah berjasa, itu benar. Tetapi kita berbuat baik itu bukan karena itu, karena Allah menyuruh dan Allah mencintai. Gitu. Udah nggak usah ngarep apa-apa dari makhluk, bikin nggak enak, kecewa, jengkel, sakit hati. Lakukan saja yang terbaik. Itu kunci yang ketiga dari kita kalau berbuat. Kita kan berbuat cuma dua, berbuat baik dan berbuat salah. Nah yang keempat ini dia, karena kita bukan malaikat, pasti bikin salah. Tetapi ada tetapinya ya. Kalau kita bikin salah lalu taubat dengan sebenar-benar taubat, Masya Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Itu ini saya dapat hadisnya ya. Dari hadis riwayat Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sungguh Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat kepadanya daripada salah seorang di antara kalian menaiki untanya di sebuah padang pasir, lalu tiba-tiba untanya itu hilang dengan membawa semua perbekalan makanan dan minumannya, hingga ia berputus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawahnya dalam keadaan putus asa dari untanya. Ketika dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba untanya sudah berada di hadapannya, maka dia segera mengambil tali pelananya sambil berkata karena sangat gembira, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia salah ucap karena sangat gembiranya. Jangan ditiru hadirin. Ada orang, ini saya coba ilustrasikan, di padang pasir dengan kendaraannya, untanya yang lengkap dengan perbekalan itu kabur. Bayangkan, sudah dicari enggak ada. Udah ini memang enggak ada harapan. Dia berbaring di bawah pohon, putus asa. Ya udah, saya bakal mati mungkin di padang pasir. Tiba-tiba ada untanya. Gembiranya tuh udah putus asa, tiba-tiba ada, saking gembira sampai bukan keceletot lagi itu. Ya Allah, tadi apa? Engkaulah hambaku, aku adalah Rabbmu. Ini kan cila ke-12 hadirin. Fatal sekali ini.
Tapi ini diilustrasikan oleh Rasulullah, orang yang begitu gembira sampai tidak terkontrol kata-katanya, dan Allah lebih gembira dibanding orang ini melihat orang tobat. Makanya hati-hati nih menilai orang lain. Hati-hati, orang salah belum tentu dia salah. Boleh jadi kita tidak tahu itu benar, ya. Dan di masjid ada yang, oh kok itu kayak gitu, ngaco. Mungkin ilmunya belum sampai ke kita. Atau misalkan zaman SMP kita tahu modal teman bikin salah, lalu reuni sudah umur 50 tahun dia mah waktu SMP-nya ngaco. Berapa puluh tahun rentang waktu untuk tobat, betul? Padahal Allah bisa menghapuskan semalam saja. Maka jangan memandang remeh. Kalau orang berbuat salah, yang tidak suka tuh pada kesalahannya. Kalau ke orangnya, Allah berpeluang mencintai orang ini karena tobatnya. Orang taat jarang tobat, orang maksiat tobat nasuha. Mana yang lebih dicintai Allah? Kalau orang tidak tobat, itu sudah ujub, hadirin. Dalam taat saja bisa maksiat. Kita tahajud sendirian, teman-teman pada tidur, ada ujub di hati. Ya Allah, cuma saya yang bersujud padamu, mereka semua lupa padamu ya Rabb, ampuni mereka gitu. Padahal mereka lagi mimpi bertemu Rasul itu. Karena sebelum tidurnya sangat berzikir, sepanjang tidur bisa dianggap zikir. Padahal beliau tiap isya sholat jamaah, separuh malam itu dianggap sholat berjamaah. Jadi dianggap sholat terus, dianggap sholat. Sholat subuh berjamaah di masjid berarti pahalanya seakan sepanjang malam sholat terus menerus. Oh janganlah. Banyak kisah orang yang berlumur dosa lalu taubat dan Allah mengampuni dosanya karena Allah gembira sekali. Jadi kalau ingin membuat Allah gembira, tobat. Apa sih bedanya? Ada beberapa nama ya. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghafur, Ghafar, dan At-Tawwab. Bedanya, Al-Afu itu kalau AA pernah dapat ilmu ya, Allah yang maha memaafkan. Itu seperti orang jalan di padang pasir, kemudian ada angin besar yang menghapus jejak-jejaknya, hilang tuh. Kalau Al-Ghafur menutupi. Jadi kita punya salah, oleh Allah ditutupi. Kalau Allah nutup nggak ada yang bisa buka. Tapi di akhirat ketemu. Cuma kalau orang banyak istighfar, tetap saja malu di hadapan Allah dibuka aib kita, benar? Kalau kita banyak istighfar, orang lain tidak bisa lihat aib kita. Kalau kita tidak istighfar, orang lain lihat aib kita. Adik-adik kita ini belum terbiasa pengajian, lapar ya, mau jajan dulu katanya. Nggak apa-apa, maafkan saja ya, nggak disuguhin oleh kita. Sampai di mana tadi Oh, kalau Al-Ghafur ditutup,
Kalau Allah nutup tidak ada yang bisa buka. Kalau al-afu dihapus, seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya. Tapi sekarang kan ada jejak digital dosa-dosanya. Ya kalau Allah mau menghapus, orang tidak ada yang bisa buka, tidak ada yang ingat. Semua memori Allah yang kuasai. Misalnya orang pernah tergelincir, sebelum menikah dia berbuat tidak benar, tidak original lah, tidak ori ya. Saya hati-hati sekali bicara ini ya. Pokoknya sudah tidak ori. Dia tobat, benar-benar tobat, minta ampun ke Allah. Takut menghadapi pernikahan karena tidak ori. Apakah perlu terus terang ke calonnya atau tidak? Tergantung, ditanya atau tidak. Kalau ditanya ayu ori misalkan, no second. Kalau ditanya jujur, kamu masih ori? Tidak. Kalau gitu saya tidak mau nikah sama kamu. Itu yang terbaik. Lebih baik tidak jadi. Tapi kalau memang sudah tobat dan Allah menghapus dan Allah mau menutupi, tidak akan ada yang nanya tuh. Dibuat saja si calonnya ini. Saya tidak nyebut laki perempuan ya, karena kalau yang berbekas nyata tidak ori itu perempuan, lelaki ya banyak yang tidak ori, tidak ngaku. Tapi kalau tobat, Allah buat saja itu, tidak ada keinginan nanya, dan dijodohkan dengan yang tidak ngerti ori atau tidak ya. Astagfirullahaladzim. Saya sekuat tenaga, seaman mungkin hadirin ya. Tapi ini memang fakta dalam kehidupan ada. Ada orang pernah tergelincir, lalu tobat, lalu Allah mengampuni, lalu dia dapat Lailatul Qadar. Doa Lailatul Qadar kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hapus, nanti nggak ada jejaknya. Karena semua ingatan manusia Allah yang genggam. Kalau Allah buat orang tidak ingat, tidak ingat. Tapi ada jejak digital ya, kalau dibuat nggak bisa dibuka, nggak dibuka. Walaupun ada, nggak ada yang buka. Maka kuncinya tobat. Tidak sedikit yang malu, yang dulunya auratnya sering terbuka dan sekarang udah nutup aurat. Gimana? Saya banyak film-film masa lalu yang saya tidak baik. Tobat saja. Oleh Allah bisa diatur, tidak ada yang mau ngebuka itu film. Kalaupun ada yang kebuka, misalkan orang malah mendoakan, tuh semoga Allah ampuni. Makanya tobatnya ini, at-tawwab itu Allah menerima tobat ya, harus benar-benar asli. Emang ada tobat yang tidak asli? Ada, yaitu tobat yang sibuk ingin dinilai orang tobat. Pernah ada dulu ibu-ibu, entah apa kesalahannya, oleh suami dipesantrenkan di sini 2 minggu, 2 pekan. Selesai 2 pekan, suami datang nyuruh diperpanjang. Itu nangis, lalu curhat. Saya sudah tobat, saya sudah sungguh-sungguh minta ampun, tapi suami saya masih nyuruh saya pesantren katanya. Berarti ibu belum tobatnya. Tahu dari mana? Ya itu ngambek ke saya ya. Kalau ibu tobatnya ikhlas,
suami mau nganggap baik atau tidak baik itu nggak ada masalah. Kita bertobat bukan demi penilaian orang. Ada kalanya kita sudah minta ampun tapi tetap tidak dipercaya, ya nggak apa-apa. Tetap dicurigai, tetap disalahkan, nggak apa-apa. Itu penambah ampunan, ya. Kan makin kita tersakiti, makin gugur dosa kita. Tidaklah yusibu muslima, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin, tidaklah menimpa kepada seorang muslim kelelahan, capek, letih, wala sakit, dan tidaklah menimpa sakit, ya, yang terus menerus sakit, baik sakit menahun, sakit apa tuh. Ada teman saya yang waduh katanya sakitnya itu kayak diiris-iris, bergerak sendiri kayak merangkak, mau sholat aja merangkak, sakitnya luar biasa. Tapi untung istrinya seorang dokter ahli anestesi, udah diatur oleh Allah, ya. Coba kalau istrinya tukang pijet aja, dipijet itu tambah sakit. Ada sampai dikasih tempelan yang bisa apa gitu, hilang sakitnya. Allah juga yang memberikan obat itu. Alhamdulillah sekarang udah hilang. Nah itu siapa yang ngasih? Syariatnya istrinya, tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan. Nah sakit seperti itu, rontok itu dosa. Tidaklah ditimpa hammin, cemas dengan yang belum terjadi, itu rontok juga dosa. Ada ancaman-ancaman, sebentar lagi resesi, belum lagi ini, umur udah nambah, jodoh belum dapat, kan ada itu. Udah jodohnya belum dapat, tapi darah tinggi yang dapat, ya. Cemas, ya, itu kecemasan bisa penggugur dosa. Atau sedih, wala husnin, jadi sedih dengan apa yang udah terjadi, banyak kejadian yang membuat kita ngenes pilu, itu penggugur dosa. Atau gangguan dari orang-orang, dari teman, tetangga, teman kantor, dari media, dari paparazi, dari tim buzzer ngeganggu ke kita, itu penggugur dosa. Atau kesusahan-kesusahan, wala ghamin, susah. Ini susah nyari kerja, susah bayar utang, susah ini munir rudet, ya. Memasukin benang ke jarum susah lagi, ya. PR susah, ujian susah, mau sidang nemuin dosen susah, udah mau jodoh mertua, calon mertua susah, ya enggak? Udah mertua mengizinkan, duitnya susah. Aduh, ini susah. Kenapa saudara seperti yang menjiwai, nyebut ini, nyebut ini, kayak komplikasi begini. Itu penggugur dosa. Hatta syaukati yushakuha, bahkan tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Tuh, jadi kita lagi yang nggak enak-enak tetap gembira aja, sebab dosa kita tuh ancaman buat kita. Ini tenang gini punya dosa tidak? Kayaknya kalem, jernih gitu. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pertanyaannya, berapa kali istighfar sehari? Nah itu. Kita setiap ketemu orang nyaris jadi dosa. Diam aja jadi dosa. Lihat teman, hati itu berapa kintal begitu. Oh, dia udah meninggalkan dunia hitam, berarti maksudnya beruban, ya. Lihat teman perutnya gendut, colok gitu, ya. Sikpek, sikman begitu. Celetak, celetuk, diam juga
lagi dia duduk begini, lihat yang di depannya, kau singletnya bolong, beliin. Enggak, abang enggak, padahal itu variasi. Ngomel hati itu, sekali ngobrol nyakitin, bohong, ditambah-tambah, nyindir, menghina, gibah, ngobrol itu kalau nggak hati-hati gudang dosa. Turun ke sana pura-pura nyebrang padahal hunting, cari ahwat. Buka HP, sini nih gudang dosa. Orang nggak pakai nutup aurat, dilihat tetap ada argonya itu. Kalau tiap maksiat itu satu tinta, pret ke hati itu, mata ini zina terus ini di sini bisa zina terus. Itu jalan argo tuh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun maksiat dilihat Allah dan ada balasannya. Makanya ahlul yakin itu salah satunya adalah yakin setiap maksiat ini ada balasannya. Tuh, udah nggak kebayang dosa kita kayak apa. Coba sholat isya tadi lebih memerlukan pahala atau lebih memerlukan ampunan Allah? Jawab, sholat yang barusan. Ampunan atau pahala? Cok sekarang saudara ya ngelamar ke seorang calon mertua, apakah saudara lebih memerlukan diterima atau tidak diusir? Kalau ngomongnya begini, pas didapat calon mertua nih, merumui kadebak toyot sambil kepala lagi. Ini di depan pertemuan yang sudah diatur dengan calon mertua, ngomong ngelantur. Lebih memerlukan diterima jadi menantu atau tidak dicabok hadirin sekalian? Begitu, maaf, iya kan? Nah, kita kan sholat begitu di hadapan Allah yang spesial, pikiran ngelantur. Aduh, sujud itu saat terdekat dengan Allah, ngaco itu pikiran kita. Kan yang paling asik mah jepret langsung hilang ingatannya, nggak pas bangun teh. Allah maha sabar. Allah tahu sholat kita ngaco. Hampir setiap sholat begitu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kita aja minta maafin. Kita istighfar kita aja harus diistighfarin itu. Ini serius. Iya kan? Istighfar kita basa-basi sekali. Astagfirullah. Bahkan ada yang memodifikasi emosi dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Apa maksudnya itu? Masa minta ampun melotot begitu, hadirin? Minta ampun teh menangis. Astagfirullah, Gusti astagfirullah, nggak ingat itu minta ampun. Ada yang astagfirullah itu teh jengkel. Harusnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mah istighfarnya juga harus diistighfarin. Aduh, sekarang mana coba amalan kita yang mulus? Ada nggak? Coba jujur, ada sholat yang selamat lah gitu dari sekian kali sholat sepanjang hidup? Ada zikir yang selamat, baca Quran yang selamat, tahajud yang selamat? Kita bangun tahajud aja udah sibuk buka HP. Bangun friend, bangun bro,
sibuk pengumuman begitu, tidur aja dia. Dan yang dibangunin gak kalah riaknya, "Yey, saya dari tadi udah bangun," gitu. Siapa yang nanya? Dan gak ada yang baca lagi tulisan itu. Astagfirullah. Ya Allah. Sayang kita tidak jujur melihat diri sendiri, ya. Harusnya terus astagfirullah, ya ampun, ya Allah. Aslinya ya, setiap ketemu orang tuh jadi dosa tuh. Tapi tidak mungkin kita tidak ketemu karena ada kewajiban ketemu. Makanya kalau tidak penting-penting amat, ya udah, tidak harus ketemu, kecuali sesuatu yang yakin jadi amal soleh. Kalau enggak, postingan tuh kalau tidak hati-hati bisa jadi dosa juga tuh. Apa saudara pikir ngobrol tuh gampang? Enggak gampang. Ngobrol yang tidak jadi dosa. Tapi kita enggak kuat pengen bicara. Padahal tiap bicara tuh ada ujub, ada ria, ada dusta, ada dilebih-lebihkan, ada fitnah, ada ghibah. Gak aman ngobrol kalau mau hati-hati. Tapi ada kalanya kita harus bicara, makanya hati-hati. Dan selalu diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalau udah kumpul, sadar bahwa banyak salah, akhiri pertemuan dengan ucapan itu kafarah. Nah, hadirin sekalian, ini ada hadis penting ini, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Robnya. Saya baca terjemah ya, panjang ini. Seorang hamba berbuat dosa, lalu ia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah berfirman, "Hambaku berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa." Kemudian dia kembali berbuat dosa, lalu dia berkata, "Ya Rabb, Rabbighfirli, ampuni ya Allah dosaku." Lalu ampuni dosaku. Lalu Allah berfirman, "Hambaku berbuat dosa dan dia tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa." Kemudian dia mengulangi dosanya dan meminta ampun kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Hambaku berbuat dosa dan dia mengetahui Rabb-Nya yang mengampuni dan dosa dan menyiksa karena dosa." Lalu Allah berfirman, "Berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku telah mengampunimu selama engkau bertobat dan memohon ampun." Hadirin, jangan menganggap remeh hadis ini. Asik dong, saya berbuat dosa nih. Ada ayatnya, surat Toha ayat 82. Wa inni lagafurul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, liman taba wa amana wa amila sholihan, beramal soleh, tsumma ihtada, dan tetap di jalan yang benar. Jadi jangan hadis ini asik dong, nasihat dah Allah maha pengampun, baru juga mau maksiat mati. Ada jaminan
Kita hidup, jangan-jangan mati lagi maksiat. Kapan sempat tobatnya? Orang kan akan dimatikan dalam kebiasaannya. Nggak jadi dong, udah seneng barusan ada hadis ini. Semua hadis ini pasti untuk membuat kita jadi orang baik, bukan jadi ahli maksiat. Ini hadis kepada orang yang sudah pernah tergelincir, berusaha tobat tapi tergelincir. Kalau orang benar tobatnya, Allah akan selalu menolongnya. Ada yang nanya, apa sih ciri orang yang tobatnya benar? Ini saya gabungkan dari beberapa pendapat ulama ya. Cirinya ada, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu pertama ciri orang yang taubatnya bagus itu bisa dilihat dari perkataannya. Makin bagus taubatnya berarti makin peka hatinya, berarti makin terpelihara kata-katanya. Karena kalau hati sudah semakin bersih, berkah dari taubat, setiap mau bicara itu hati itu memberikan alarmnya. Shh, jangan ngomong, ini ujub. Shh, baru juga jangan, itu riya. Shh, itu ghibah. Kalau hati makin bersih, maka alarmnya itu jalan. Istafti qalbak, minta fatwa ke hati itu kuat. Seperti begini nih, kan hati nurani ini selalu mengatakan yang benar. Istafti qalbak, minta fatwa ke hati. Tapi kalau seperti sumur yang bunyi, tapi kalau sampahnya numpuk-numpuk, dia bersuara tapi tidak terdengar karena tertumpuk oleh dosa. Nah, kalau orang taubat, keruk ibaratnya begitu, lambat laun terdengar suara hati ini. Jadi kita mau bohong, hati ini sudah jangan, itu bohong, itu ghibah, itu fitnah, itu menghina orang, itu melukai hati orang, itu bikin perasaan orang nggak enak, ini bikin perasaan orang tertekan. Makin bersih hatinya, makin terpelihara lisannya. Saya tegas tobat, monyong belum. Itu monyong itu nah itu kenapa harus pakai nyebut monyong? Monyet orang tegas tobat, wah itu lebih jelek lagi, karena nggak akan keluar kata-kata itu. Jadi kalau orang banyak istighfar, banyak minta ampun, makin dibersihkan oleh Allah, makin terpelihara. Ada lagi dua, kalau kita terus berusaha jujur dan menangisi dosa dan sebanyak mungkin istighfar, nanti ciri lainnya adalah dia akan sangat selektif dalam pergaulan. Yang tadinya dianggap tidak dosa ya, karena hatinya semakin bersih, jadi kerasa nih, saya gaul dengan orang ini, saya jadi ngaco. Jadi sesuatu yang tadinya dianggap normal, neke misalnya cetok, cetok gitu, lama-lama itu nggak bagus. Atau saling meledek, menyebut nama orang tua, atau berkata yang jorok, porno, lama-lama hatinya nggak terima tuh. Nanti dia akan selektif memilih teman-teman yang bisa menjaga juga. Jadi kalau orang sudah tobat itu ada kecenderungan memilih kawan-kawan yang baik. 3, orang yang tobatnya bagus nanti itu kecenderungannya tidak ada dengki. Jadi nggak sempet mikir kejelekan orang tuh, karena ini sebetulnya ciri yang keempat ya. Tidak ada dengki lah dengan orang tuh, senang aja, hormat ke orang tuh. Dan yang keempat, kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani yang saya baca adalah dia tidak bisa berhenti bertobat.
Karena jadi ngerasa terus, mungkin pertama dosa besar, aduh saya tuh dulu durhaka ke orang tua, aduh banyak dosa besar, tobat. Lama-lama dosa sedang, asalnya dosa sedang gak dianggap, dosa sedang jadi kerasa dosa besar. Lama-lama dosa kecil jadi kerasa besar. Lama-lama dosa-dosa yang halus, lama-lama kehilangan kesempatan beramal juga tobat. Misal begini, ada orang, kita punya uang atau punya makanan, terus aduh punten saya lapar, ya saya juga lapar makan, tapi hatinya tuh kenapa sih, udah jelas orang itu lapar, saya pada nggak lapar-lapar amat. Sampai akhirnya dia ditolong oleh orang lain, dia tobat karena Allah sudah memberikan ladang amal dan dia tidak mengamalkan. Jadi bukan hanya mentaubati dosa, tapi mentaubati Allah memberi ladang amal dan dia tidak menggunakan ladang amal itu. Nanti dia tobat, kehilangan tahajud tuh udah bikin penderitaan, hadirin. Oh, kenapa Allah tidak memberi saya tahajud? Nanti tobatnya lebih dalam lagi. Aduh, dari tadi saya nih kelantang kelinting gak zikir. Tidak berzikir saja tobat itu. Karena dia tahu waktunya itu kan seperti lemari. Sehari itu ada lemari 24 lemari. Dari satu lemari ada 24 laci. 60. Berapa sih laci semuanya? Satu hari itu 24 jam, 24 lemari. Dari satu lemari 60 laci. Dari setiap laci ada 60 sub laci, itu detik. Dan itu harus diisi tuh, dipertanggungjawabkan. Kalau kita berbuat dosa, dengar ini ya, kalau kita berbuat dosa kemudian kita tobat, lalu dihapus nih dosa oleh Allah, misal begitu, tapi kita rugi karena waktu kita berbuat dosa ini dihapus, berarti tetap kosong, nggak ada kebaikan di dalamnya. Bisa dipahami kan? Jadi nanti ada itu waktu berbuat dosa, misalkan 2 jam. Berapa lama sih kalau berbuat dosa? Oh macam-macam aduh meni ekspresif, tergantung situasi. Itu buka ini berapa bandingkan dengan baca Quran, terus manteng maksiat, astagfirullah, ampun ya Allah. Memang nanti kalau tobatnya betul diampuni, tapi 2 jam ini blank, nggak ada kebaikan di sana. Itu rugi juga. Wah, tadi gembira, sekarang jadi tertekan. Ya, makanya harus diisi dengan memperbanyak kebaikan kalau mau tobat. Jadi gimana? Kenapa ya saya susah tobat? Tahu penyebabnya susah tobat? Terlalu sibuk dengan kesalahan dosa orang lain. Makanya orang-orang yang sibuk memikirkan dosa orang pasti kelewat dosa dirinya sendiri. Dan kita tidak bisa ngerubah orang lain juga. Harusnya bagaimana? Tapi kan kita punya tanggung jawab memperbaiki orang lain, benar. Tapi jangan lupakan yang paling utama, dosa sendiri. Kalau kita banyak memikirkan dosa sendiri, banyak tobat, nanti Allah menggunakan diri kita jadi jalan, orang lain bisa tobat. Tapi kalau kitanya ngaco, sibuk ngurus orang lain, lah diri kitanya gak keurus, gimana Allah mengizinkan kita menjadi jalan kebaikan bagi orang lain? Sudah, jangan terlalu sibuk dengan kasus sampo itu. Ini mah pengadilan terus, ternyata pistolnya jatuh, ternyata sibuk.
Mau ngapain juga kan? Yang gawat tuh pengadilan kita di akhirat. Itu aja diadili begitu, segitu rumitnya, gimana dosa kita nanti ya? Kenapa wajahnya jadi begini? Seperti yang menjiwai dosa. Ayo, mulai awali, kurangi terlalu sibuk memikirkan kesalahan orang dan perbanyak memikirkan dosa sendiri. Kapan waktunya? Yang paling top itu sepertiga malam terakhir, di penghujung malam, sepi, tidak ada gangguan. Dah, tahajud itu jangan qiyamul lail sepanjangnya, tapi berikan setengah jam, 20 menit terakhir khusus istighfar. Buka lembaran-lembaran kita, jujur. Dari mulai kita balik, buka semuanya. Bayangkan, astagfirullah. Mudah-mudahan kita bisa menggigil takut dengan dosa-dosa kita. Dosa ke orang tua, dosa ke guru, dosa ke keluarga, disusun satu-satu ya. Maksiat-maksiat, pakai kapling-kapling. Kalau sudah kebayang, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah bisa menangisi dosa, terseduh-seduh, jangan ingin ketahuan orang tangisan kita. Hati-hati, karena kalau kita nangis lalu diketahui orang dan kita ingin orang lain tahu tangisan kita, sudah kurang ikhlas tuh. Sebagai istri lagi tahajud nangis, tiba-tiba suami bangun, diawet-awet tangis. Ibu kenapa? Tobat pak, tobatin bapak. Acting. Jangan, nggak ada pentingnya orang lain tahu air mata tobat kita ya. Basuh, lap, udah. Jangan terdengar terisak-isaknya itu dan kita senang kalau ada yang mengetahui kita menangis. Nggak perlu. Itu bikin nggak ikhlas. Keikhlasan yang paling penting, duaan dengan Allah. Minta ampun dengan sungguh-sungguh ya. Ya ampun, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ampun. Kalau ingin dengan bahasa Arab Quran bagus, pasti paling bagus. Dengan dicontohkan Rasul bagus, kalaupun ditambahkan dengan aduh ampun ya Allah, ampun ya Rabb, itu pun kalau membuat hati remuk ya. Nyeselnya tuh kalau kata Kiai Haji Ghazali, saya pernah dengar ceramah beliau, semoga Allah memuliakan beliau, almarhum ya. Seorang ibu, anaknya kurang ajar, anak kecil, perkataannya tidak baik lah, menjengkelkan, diam, diam, dipukul aja anak itu pakai halu pemukul dan ternyata meninggal. Aduh, itu ibu nyesalnya, nyesal sekali, sudah tidak bisa mengendalikan diri. Nah, nyesalnya itu pasti tidak terlintas ingin melakukan hal yang sama kepada yang lain, benar? Nyesal. Nah, penyesalan seperti itu tuh, itu ngegerus dosa. Aduh ya Allah, ampun. Nah, malu, tertekan hati ini. Itu minta ampun yang asli, yang betul-betul membuat gak mau sama sekali untuk melakukan lagi. Nah, ditambah minta ampun, berhenti dari dosa dan semua pintunya. Udah tahu misalkan di rumah ada TV, di kamar ada TV, dan TV itu tempat maksiat, pindahin TV-nya. Udah biasa menyendiri di kamar, pakai internet yang kuat, dan ini maksiat, udah, itu internetnya lemotin,
pintunya. Kalau ke tempat itu ketemu si itu, kemudian maksiat, cari jalan yang lain. Ada yang suka nge-WA, itu bekal maksiat, blok. Ya beneran begitu. Punya apa tuh yang buat internet yang bisa bikin kita mengakses apa namanya, astagfirullah, tolong atuh bantu. VPN. Oh, saya ngomong nanti nyari lagi, itu salah saya. XYZ lah. Gara-gara itu dibuka bisa mengakses, blok. Kalau jalan maksiat kita tetap lalui, berarti nggak sungguh-sungguh tobatnya. Punya seseorang yang katanya pacar nikah nggak mau, putus, langsung, justru kami ke pengajian ini dalam rangka itu, membuat kami hubungan jadi, pulangin, suruh pulang sendiri, nanti dia dibonceng sama yang lain, rumit. Pacar belum tentu jodoh, hadirin. Harus berani kalau tobat tuh. Putus, blok namanya, hapus semua memorinya. Sapu tangan sutra biru dari AS lah, udah jadi lap motor. Semua jejak-jejak maksiat harus berani, itu tobat ya. Dan yang terakhir, kalau tobat ingin sungguh-sungguh, maka perbanyak berbuat kebaikan. Kalau pernah minum yang tidak halal, udah sedekah air minum sebanyak mungkin. Kalau pernah makanan yang tidak halal, selain tobat, banyak sedekah makanan. Insya Allah kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wallahu alam. Innal hasana yudhibnas sayyi'at, ya. Dalam hadis, iringilah perbuatan jelek dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sayyi'at, ya benar-benar. Jadi kita benar-benar sibuk berbuat baik. Demikianlah rekan-rekan sekalian. Kita belum tentu panjang umur nih. Kalau nanti malam meninggal, gimana? Kalau mau naik motor, banyak yang naik motor meninggal tuh di jalan, ya kan? Naik sepeda juga ada yang ketabrak, ya kan? Tidak ada yang aman. Makanya istighfar terus, istighfar. Karena dalam semua gerak-gerik kita berpeluang jadi dosa. Makanya orang yang banyak istighfar itu 3 hadiahnya. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, 1 kecemasan kegalauannya diambil oleh Allah, diganti ketenangan. 2 min kulli doikin makhrajan, persoalannya nanti ada aja jalan keluar tuh. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dahlah istighfar aja yang banyak ya. Astagfirullah. Ampun ya Allah, astagfirullah. Yang belum punya jodoh, coba istighfar yang banyak. Surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana Ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit, Allah perbanyak harta
dan anak-anakmu. Anak teh berarti ada jodohnya ya. Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Istighfar hadirin. Maaf ya wajah-wajah ini, maaf jangan tersinggung ya. Saya tidak menyebut wajah banyak dosa, tapi wajah harus banyak istighfar. Artinya sih sama ya. Terima kasih sahabatku sekalian. Makasih. Doakan supaya pesantren, masjid pesantren di Perth itu semakin berkah ya. Sekarang semakin banyak, kemarin ini keluarga Bangladesh yang pindah ke sekitar masjid sudah 40 keluarga lebih. Jadi tahu ada masjid, pada pindah. Jadi sekarang masjid di sana makmur, walaupun tidak besar. Alhamdulillah sudah dibeli di belakangnya, dan saat ini semoga yang sebelahnya dibeli lagi. Kalau 3 rumah sudah terbeli, itu luas tanahnya ya, bisa setengah. Sehektarnya berapa meter? Yang nggak tahu ya udah nggak usah memaksakan diri ya, sabarahannya udah biar saya aja yang nanya. Nanti kalau sudah bisa luas sekitar 5.000 meter, mudah-mudahan Allah bangunkan masjid yang bisa jadi jalan hidayah. Karena kasihan orang-orang yang non-Islam, mereka hamba Allah juga, mereka belum tahu indahnya Islam. Kita hutang kepada mereka, pertama untuk jadi contoh bagaimana indahnya Islam, 2 untuk memberikan informasi, ilmu agar mereka bisa memahami Islam, 3 untuk mendoakan supaya mereka pun dapat hidayah. Kita jangan senang hanya nyelamatin diri ya, pertama mah belum tentu selamat juga. Makanya harus berusaha membantu hamba Allah lainnya. Baik, terima kasih sahabatku sekalian. Perbanyak istighfar, dan kita akan menutup dengan membaca Al-Quran, ayat Fatihah, ayat kursi. Itu zikrullah ya, supaya nambah berkah sambil bersedekah. Allah Maha melihat, Maha menghitung. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Duhai Allah yang maha menyaksikan segala-galanya, ampuni kami ya Rabb. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sehitam apapun, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau tahu semuanya ya Rabb. Astagfirullah. Ampuni maksiat yang tidak sengaja, maksiat yang sengaja. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni maksiat yang terang-terangan kami berbuat. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Engkau saksikan, Engkau tahu luka di hati orang tua. Ampuni ya Allah kezaliman kami kepada guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah, jalan ilmu, jalan taufikmu. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni ya Allah zina mata kami, astagfirullah, zina pikiran, kekotoran pikiran kami. Ampuni semua maksiat mulut kami ini. Aduh ya Allah, astagfirullah. Ampuni ya Allah setiap maksiat yang dilakukan tubuh ini, juga maksiat di hati kami, segala kemusyrikan, kemunafikan. Ampuni ujub kesombongan kami. Ampuni kedengkian kami kepada orang yang beriman. Ampuni perbuatan zalim kami terhadap makhluk-makhluk-Mu, kepada kaum du'afa. Astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut ya Rabb, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan nazata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berkahi majlis ini ya Allah, berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah, berikan hati yang yakin bagi yang masih ragu, karuniakan nikmatnya ibadah, terima amal soleh kami ya Allah, berikan rizki hanya yang halal barokah, lepaskan dari lilitan hutang, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, jamaah yang sakit ya Allah, anta syafi la sifaan illa syifa'uk, sifaan la yuqadiru saqoma. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah, lindungi kami dari fitnah, bala, musibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rzuqna al-istiqomah ya Allah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.